Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di permukaan bumi ini Allah pernah datangkan pasangan-pasangan suami istri yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Ada yang suaminya taat kepada Allah, tapi istrinya tidak taat kepada Allah. Suaminya berjaya, istrinya gagal. Ada pasangan yang istrinya taat kepada Allah, suaminya tidak taat kepada Allah. Istrinya berjaya, suaminya gagal. Ada pasangan yang dua-duanya tidak taat kepada Allah. Abu Lahab bersama istrinya, dua-duanya gagal. Suaminya yang taat kepada Allah seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ini dia berjaya. Istrinya gagal. Istri yang taat kepada Allah, suaminya tidak taat. Asia taat kepada Allah, menjadi pengikut Musa alaihissalam. Istrinya berjaya, suaminya gagal. Ada yang dua-duanya suami istri taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri-istrinya, Nabi Musa alaihissalam bersama istrinya, Baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Semuanya taat kepada Allah Ta'ala dan semuanya berjaya. Maksud daripada diceritakannya peristiwa ini dalam Al-Quran agar kita paham kejayaan itu di dalam taat. Orang kaya itu kalau taat, dia jaya, dia berbahagia. Orang miskin juga begitu, taat, dia akan berjaya, dia akan bahagia. Orang kota, orang desa, laki, perempuan, tua, muda, dia taat, dia akan jaya, dia akan bahagia. Untuk taat ini memerlukan perjuangan. Para sahabat dahulu sebelum sampai ketaatan kepada Allah Ta'ala, mereka hidupnya di atas hawa nafsu. Kehidupan mereka begitu buruk. Bahkan zamannya saja disebut zaman jahiliyah. Laki-laki tidak kenal hak perempuan. Perempuan tidak kenal hak laki-laki. Anak-anak tidak kenal hak orang tua. Orang tua tidak kenal hak anak-anak. Jahil. Kambing tetangga lewat dianggap kambingnya sendiri. Unta tetangga lewat dianggap untanya sendiri. Kadang-kadang bini tetangga lewat. Ini namanya jahiliyah. Tidak ada hukum. Siapa yang kuat dia berkuasa. Keadaan mereka begitu teruk, begitu buruk, tidak punya akhlak. Mereka begitu hina. Mereka musuhan satu sama lain. Mereka perang satu sama lain. Mereka miskin. Tapi kemudian Baginda SAW mulai dakwah. Didukung oleh istrinya. Didukung habis-habisan. Bukan hanya sekedar kata-kata dan doa. Tapi seluruh harta kekayaan Siti Khadijah dihabiskan untuk suaminya. Padahal Siti Khadijah ini wanita paling kaya di lembah Mekah. Kalau orang Mekah pada waktu itu punya kekayaan sebesar 3 triliun, maka 2 triliun itu berada di tangan Siti Khadijah. Kalau orang Mekah pada waktu itu punya
unta 3.000 ekor, maka 2.000 ekor itu berada di tangan Siti Khadijah. Tetapi semuanya dikorbankan untuk mendukung perjuangan suaminya. Dan natijahnya luar biasa. Kita bisa menyaksikan dalam sejarah bagaimana zaman jahiliyah orang-orang yang jahil akhirnya berubah menjadi alim. Orang yang degil akhirnya berubah menjadi beradab. Yang hina berubah menjadi mulia. Yang musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang perang berubah menjadi damai. Yang miskin berubah menjadi kaya raya. Ini yang hari ini tidak disadari umat manusia. Mereka sibuk mencari kesejahteraan dengan menggali tanah, dengan membuldozer gunung-gunung, dengan mengeringkan lautan. Tidak bisa. Karena Allah punya sistem. Dan Allah berkuasa mutlak untuk mengatur apa yang dikehendakinya. Dialah Allah yang menciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan gunung, ciptakan lautan. Dan dia juga yang menciptakan rizki. Dalam surat Az-Zariyat Allah Ta'ala telah memberikan pengumuman, wa fis sama'i rizqukum. Aku meletakkan rizki kamu di langit. Hari ini manusia letih karena barang itu ditaruh di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Itu bawa ke tidak mengganggu semuanya. Allah Ta'ala meletakkan rizki itu di langit dan diumumkan kepada penduduk bumi. Wa fis sama'i rizqukum. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Allah menciptakan sistem ekonomi langit, tapi kita buat sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Padahal terbukti gagal semuanya. Negeri-negeri yang mempelopori sistem ekonomi kapitalis itu berhutang. Negeri yang mempelopori sistem ekonomi sosialis itu berhutang. Yang aman adalah negeri-negeri yang menjalankan sistem ekonomi langit. Para sahabat dahulu negerinya itu gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang itu pasir, batu, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi hidup mereka sejahtera. Itu Pak Cecep sering menceritakan, sering Haji Ugan juga sampaikan, bahwa di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kekayaan dari Rum dan Parsi ke ibu kota Islam ini di Madinah sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah. Kalau 3 miliar dikali 4 juta sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun itu bisa dipakai untuk membayar hutang Indonesia yang katanya hanya 7,3 triliun. Masih sisa uang sahabat. 12.000 triliun uang sahabat. Kalau itu dibagikan kepada seluruh sahabat yang jumlahnya 124.000 orang, maka setiap satu orang dapat jatah 96,7 miliar.
Bayi baru lahir nih, jatah kamu 96,7 miliar. Kasih buku tabungannya. Engkongnya mau mati, engkau mau mati, ini engkau wariskan 96,7 miliar. Bukan sedikit. 1 miliar tuh banyak. 1000 juta. 9 miliar, 9.000 juta. Ini 90 miliar. 96 miliar. Kaya raya. Kehidupan mereka begitu sejahtera. Kapan? Ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rob daripada rumah ini, yakni makmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh makmurkan rumah Allah Ta'ala? Karena di situ ada amalan yang menghantarkan orang ke langit. Amalan apa yang ada di dalam masjid itu? Amalan berjamaah, bersama-sama naik ke langit. Namanya rizki ditaruh di langit. Kemudian Allah dengan ihsannya diberikan kita kendaraan untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka tidak heran sahabat yang tanahnya gersang, kering kerontang, hidup mereka sejahtera. Negeri kita yang hijau royo-royo, sejauh mata memandang, penuh dengan tanaman buah, bunga-bungaan, gunungnya mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara, lautannya luas, ada ikan besar, mutiara ada di sana, tapi berhutang. Apa yang salah? Kata wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini masalah kita. Kalau dipanggil polisi cepat datang, gemeteran tuh. Dipanggil muazzin Allahu Akbar, tidak bergeming. Maka kami ini kaum lelaki yang ada di NKRI ini memerlukan bantuan ibu-ibu, supaya kaum laki-laki ini jangan sampai masuk ke dalam rumah apabila azan sudah berkumandang. Kalau dia naik motor atau naik mobil sedangkan azan berkumandang, maka ibu-ibu jangan coba-coba bukain pintu pagar. Teriak dari dalam, "Pak, itu azan berkumandang. Pergi ke masjid sana, jangan masuk sini." Ternyata bapak ini punya kunci cadangan. Dia bisa lolos lewat pintu pagar. Jangan bukakan pintu yang kedua. Apa itu? Pintu rumah. "Pak, azan berkumandang, ke masjid sana." Ternyata dia juga bisa lolos pintu kedua. Pintu yang ketiga, pintu kamar. Jangan dibukakan. Teriak dari dalam, "Pak, azan berkumandang, ke masjid sana." Dia juga punya kunci cadangan. Satu lagi kunci yang hanya ibu yang punya, jangan dibukakan. "Pak, azan berkumandang, jangan coba-coba masuk sini. Saya tidak akan buka." Kalau ibu-ibu ini bersatu di Republik Indonesia itu, menutup 4 kunci, menggembok 4 kunci ini, kalau azan sudah berkumandang, maka insya Allah laki-laki ini akan berduyun-duyun berangkat ke masjid. 5 waktu kalau laki-laki ini kelihatan berduyun-duyun ke masjid, itu dari langit ada kamera akan melihat, wih, orang kampung ini pasti orangnya iman dan takwa. Maka akan datanglah janji Allah Ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai." Satu kampung orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu yang terjadi di negeri sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tidak punya pesawat, mereka tidak punya
kapal besar, kapal pesiar. Mereka tidak punya kereta api, sepeda motor pun tidak punya. Tapi kehidupan mereka benar-benar diliputi dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Mereka paham nilai-nilai agama. Kaum laki-lakinya paham, kaum perempuannya paham. Karena mereka senantiasa menghubungkan diri dengan pusat keberkahan. Pusat keberkahan di masjid. Apabila keberkahan diturunkan dari langit, pertama kali dia turun ke masjid. Maka orang-orang yang bolak-balik ke masjid itulah yang akan dapatkan keberkahan itu. Tanda-tanda ada keberkahan dalam pekerjaan. Itu masih saya sampaikan. Kerjanya mudah, tempatnya dekat, waktunya singkat, hasilnya melimpah. Ini tanda-tanda ada keberkahan dalam kerja. Kerjanya mudah, tempatnya pun dekat, waktunya singkat, hasilnya melimpah. Bisa dipakai untuk menyambut takaza dakwah. Tapi kalau kerja itu tidak berkah, udah kerjanya susah, tempatnya jauh lagi, waktunya lama lagi, hasilnya pun tidak mencukupi. Tapi orang yang bolak-balik ke masjid, saya mendengar bayan masyaikh, dia keluar di Eropa, selama 4 bulan ada satu orang anak muda, selalu ikut dia. Pindah ke kota mana saja, anak muda ini ikut. Bahkan pindah ke negara mana saja, anak muda ini ikut. Siang dia ada, malam dia ada, pagi dia ada, sore dia ada, waktu musyawarah dia ada, waktu taklim dia ada, waktu muzakarah dia ada, waktu sholat dia ada, waktu makan dia ada, waktu tidur dia ada. Sampai masih tanya, kamu ini sudah hampir 4 bulan bersama kami. Itu untuk maisha kamu, untuk kehidupan kamu di Eropa ini. Apa yang kamu kerjakan? Maka anak muda ini mengatakan, wahai Tuhan, saya ini kerja hanya 2 hari dalam setahun. Dan itu mencukupi keperluan saya untuk setahun. Ya, apa kerja kamu? Saya bekerja mensuplai sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan menjelang hari raya Idul Adha. Itu saja kerjaan saya. Jualan sapi. Allah kasih keberkahan cukup untuk keperluan selama setahun. Ini kalau tidak ada kerjaan yang tidak berkah. Udah jualan cendol, udah jualan tanah, jualan gunung, jualan lautan, sampai jualan rumah, jualan sepeda motor, jualan mobil. Enggak cukup, enggak bisa menyambut takaza. Ini hati-hati, mungkin tanda-tanda ketidakberkahan. Mungkin ada hubungan dengan Allah yang kurang baik. Cerminkan kehidupan sahabat dengan kehidupan kita. Mungkin taklim rumah kurang baik, kurang disiplin, kurang tepat waktu. Ada di antara ahli keluarga yang tidak duduk dalam taklim. Itu seperti bawa kendaraan, bawa mobil, bannya 4, ada 1 yang kempes, maka 3-tiganya itu nggak bisa jalan. Dalam rumah ada di antara keluarga yang tidak duduk dalam taklim, maka seperti ban mobil yang kempes itu. Sedangkan dari langit itu menyorot, ini layak keberkahan diturunkan dalam keluarga ini.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini kena krismon." Mengadu kepada Rasulullah kesulitan ekonomi. Rasulullah bukan kasih modal nih, duit kamu pergi dagang di pasar. Ini bibit kamu tanam di kebun. Ini kambing kamu ternak di padang rumput. Tidak. Nabi membacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, gimana dengan anaknya? Gimana dengan mantunya? Gimana dengan cucunya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini para pakar ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi, ini tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Sedangkan Nabi menghubungkan antara sholat di ekonomi. Nabi menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Allah menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Kita nih tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Bukan karena kurang ilmu, tapi kurang iman, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya profesor ekonomi, gimana caranya mengatasi masalah ekonomi? Oh, kita harus tanam 1.000.000 pohon. Kita harus mencetak 1.000.000 hektar sawah. Kita harus membuat 1.000 perahu nelayan. Masalah ekonomi selesai? Tidak. Wa fis samaa'i rizqukum. Di langit rezeki kamu. Maka dahulu para sahabat itu pertaniannya biasa-biasa saja. Perdagangannya biasa-biasa saja. Ngantornya biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat itu, apabila azan sudah berkumandang, maka segera para petani lemparkan cangkulnya berbondong-bondong menuju masjid. Orang yang dagang segera tutup tokonya, segera berbondong-bondong menuju masjid. Orang yang berada di kantor segera tinggalkan mejanya, berbondong-bondong menuju masjid. Maka kesejahteraan Allah turunkan kepada mereka. Inilah yang hari ini kita lupa untuk membicarakannya. Kita tidak bicarakan di rumah-rumah, kita tidak bicarakan di kantor-kantor, bahkan kita tidak bicarakan di sekolah-sekolah. Bahwa untuk merubah kehidupan manusia ini, itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperlukan campur tangan yang sangat luar biasa dari kaum wanita. Suami kalau berada di rumah, maka ibu harus perhatikan. Sebentar lagi azan akan berkumandang. Siapkan sendalnya, siapkan sarungnya, siapkan baju kokonya, siapkan songkoknya, siapkan sajadahnya. Kalau perlu, siapkan kacamatanya, siapkan tongkatnya. Mungkin kalau pakai gigi palsu, siapkan gigi palsunya. Segera bangunkan untuk berangkat ke masjid. Kalau ini dilakukan kaum ibu, insya Allah kaum lelaki ini akan berangkat ke masjid. Ada satu perkara yang dihadapi kaum lelaki dan masjid, terutama para dai ini. Ketika dia mau berdakwah, ada masalah di masjid. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, udah habis orang. Maka di sini peranan kaum perempuan kita perlukan lagi. Apa itu? Siapkan singkong rebus.
Tiap kali suami berangkat ke masjid, titipi singkong rebus. Ma, ini ada singkong rebus, bawa ke masjid. Bagus kalau singkongnya ada kopi juga, ada teh juga, ada susu, ada madu, ada jahe. Minimal ada singkong rebus, bawa ke masjid. Mungkin hari-hari pertama orang masjid heran, kok ini ada singkong. Tapi ketika satu orang mulai duduk, orang kedua pun akan mulai duduk, orang ketiga mulai duduk. Maka kalau orang sudah mulai rame duduk di masjid, pada saat itu Pak Jenggot akan mulai mudah untuk buat dakwah. Mau musyawarah ada orang, mau taklim ada orang, mau khususi ada orang, mau usuli ada orang, mau tashkili ada orang. Semua kerja dakwah jadi mudah dilakukan. Kalau ada orang, hari ini orangnya liar, kita datangi ke kantor, dia di kebun. Kita datang di kebun, dia lagi di bengkel. Kita datang ke bengkel, dia lagi di sungai. Tidak ketemu. Tapi kalau ada makanan, kata Masya, makanan itu sihir. Kalau kita lempar biji jagung ke lapangan, maka burung-burung, ayam-ayam akan ngumpul di situ. Kalau kita lempar roti ke atas kolam, maka ikan-ikan akan ngumpul di situ. Kalau ibu-ibu kirim singkong rebus ke masjid, maka orang-orang akan ngumpul di masjid. Kata Maulana Umar, memang iman itu dalam hati, tapi akarnya itu dalam perut. Dan ibu mengirim makanan ke masjid ini bukan sia-sia. Satu suap makanan dimakan oleh tamu, ini pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Jemaah di rumah Haji Zakaria udah berapa hari, berapa suap makanan dimakan. Satu suap makanan itu haji dan umroh yang sempurna pahalanya. Umroh nih sekarang 30 juta. Ada yang lebih lagi. Kalau saya tidak cukup kalau hanya 10 suap. Minimal 40 suap. Jadi itu 30 juta kali 40 sudah 100 sudah 1,2 miliar. Satu orang 1,2 miliar. Gimana kalau 8 orang? Gimana kalau 10 orang? Kaya raya. Apalagi di jalan Allah. Orang yang datang ke masjid itu orang-orang di jalan Allah. Tamunya Allah orang yang datang ke masjid. Bukan tamunya Pak Imam, bukan tamunya ketua DKM, bukan tamunya tukang pukul beduk. Tamu Allah subhanahu wa ta'ala datang ke masjid. Ibu itu kalau bawa singkong rebus ke masjid, maka ibu memberi makan kepada tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kasih makan tamunya Pak Lurah saja, betapa senangnya Pak Lurah sama kita. Kita kasih makan tamunya Pak Camat, Camat senang sama kita. Kita kasih makan tamunya Bupati, Bupati senang sama kita. Kita kasih makan tamunya Presiden, Presiden senang sama kita. Ini kita kasih makan tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lama ini di Bali itu ada peristiwa penyambutan tamu-tamu kepala negara dari luar negeri, namanya G20. Tamu-tamu dari berbagai negara itu datang hanya ke satu provinsi, tapi 34 provinsi seluruhnya memasang ucapan welcome, selamat datang G20. Di Sulawesi dipasang, di Kalimantan dipasang, di Sumatera dipasang, di Papua dipasang, di Ternate dipasang. Dia hanya datang satu provinsi. Ada 17.000 pulau, datang satu pulau saja. Semua airport, semua kereta api, bus-bus, semua pelabuhan itu ada spanduk welcome, selamat datang G20. Tanda gembiranya satu negara ini atas kedatangan tamu-tamu dari luar negeri.
Ketika dia turun dari pesawatnya, maka dibentangkan karpet merah. Di depan sana menunggu mobil limusin yang menjemputnya. Ada kepala negara berdiri di situ. Ada para menteri berdiri di situ. Ada para gubernur berdiri di situ. Ada bupati wali kota berdiri di situ. Ada tentara polisi berdiri di situ. Ada orang berjoget-joget, menanti, menari-nari, menyambut kedatangannya. Kemudian tamu ini dibawa ke hotel tempat menginap yang paling nyaman. Disediakan makanan yang paling bagus. Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan peristiwa penyambutan seperti itu. Sehingga Allah gerakkan hati Amerika, hati Jerman, hati Italia, hati Australia untuk menghapuskan hutang Indonesia yang 7.000 lebih tadi. Itu dihapuskan sebesar 5 triliun. Itu banyak, itu 5 triliun. Tidak ada 1 triliun atau 2 triliun yang dihabiskan untuk pasang spanduk-spanduk di sepanjang jalan. Tapi itu Allah gerakkan hati mereka menghapuskan hutang Indonesia 5 triliun. Artinya apa? Kalau kita senang dengan kedatangan tamu, menyambut tamu, itu artinya hutang-hutang kita itu akan dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang punya hutang ini silahkan nyambut tamu dengan senyum. Kalau perlu pasang penari untuk berjoget-joget menyambutnya sehingga hutang-hutang kita dihapuskan. Sahabat senang dengan kedatangan tamu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menangis. Seminggu tidak datang tamu ke rumahnya, menangis terdesak. Betapa mulianya tamu. Tamu datang membawa rahmat, perginya membawa dosa-dosa tuan rumah. Makanya itu sekarang para masyayikh menginginkan setiap rumah orang Islam ini dimasuki tamu, dimasuki jamaah. Hanya 2 persyaratan sekarang ini khususnya di Indonesia, yaitu di rumah itu ada hijab dan di rumah itu tidak ada laki-laki di dalamnya. Sudah bisa terima tamu. Walaupun WC tidak ada dalam rumah, gali di luar sana. Begitu dimudahkannya sekarang. Setiap rumah orang Islam yang ditempati untuk tidur, ditempati untuk sholat, ngaji, di situ layak untuk menerima tamu. Karena Allah Ta'ala berikan keberkahan pada tamu. Hari ini kita kurang bertamu ke rumah-rumah saudara kita sama muslim. Kita lebih suka bertamu ke kafe-kafe, ke warteg-warteg, ke rumah makan Padang, ke mana lagi? Mall-mall. Rumah makan sederhana. Bertamunya ke stadion. Jadi yang makmur itu di sana. Sekarang ini kita memerlukan bantuan kaum ibu ini supaya membantu suaminya bertamu ke rumah-rumah tetangga. Pak, ini ada singkong rebus, tolong bawa ke depan rumah itu. Pak, ini ada singkong rebus, ini tolong bawa ke samping rumah. Kok singkong rebus lagi singkong? Iya, nggak apa-apa singkong rebus, kan rumahnya beda-beda. Kemarin singkong rebus, hari ini singkong. Nggak apa-apa, ini kan rumah untuk yang di belakang sana. Kalau ibu-ibu bikin ini, maka rahmat akan tersebar di rumah-rumah tetangga. Keberkahan akan datang, kasih sayang akan datang. Tapi hari ini, yang mengetuk rumah-rumah orang Islam ini adalah tukang bakso. Yang mengetuk rumah orang Islam ini adalah tukang kredit. Yang mengetuk rumah Islam ini debt collector. Sehingga tidak ada keberkahan dalam rumah-rumah orang Islam. Maka melalui kesempatan yang berbahagia, kita ingin kembali membangun semangat kaum ibu untuk membangun taklim dalam rumahnya, membicarakan amal-amal agama dalam rumahnya, mendudukkan seluruh anggota keluarganya dalam rumah. Bicarakan bahwa kalau ingin sejahtera, ingin bahagia, ingin senang, ingin mulia, ingin damai, ingin kasih sayang, ingin agar datang kekayaan dalam kehidupan kita, maka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang ditempuh sahabat dahulu. Mereka taat kepada Allah dan mereka disejahterakan kehidupannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
sistem yang kita pelajari, yang kita dengarkan hari ini bisa kita tetapkan sebagai amalan harian di rumah kita, sebagai amalan yang akan merubah kehidupan kita, merubah kehidupan bangsa kita insya Allah. Tapi itu belajar perkara ini tidak bisa di rumah sendiri, harus belajar di rumah orang lain, harus belajar di kampung orang lain, harus belajar di negeri orang lain. Nabi lahir di Mekah, makamnya di Madinah. Sahabat lahir di Mekah, makamnya di luar Mekah, di luar Madinah. 30.000 sahabat ini ada di Yordan, yang lain-lainnya tersebar di seluruh dunia. Maksudnya apa? Agar kita ini mau keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikasih. Cambiabei.